Ya, fungsi polisi militer yaitu ya melaksanakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat harus memiliki disiplin dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Halo sahabat-sahabat podcast Cendrawasih, kembali lagi bersama saya Sertukuat Helga Maria Udam yang akan menemani podcast Cendrawasih kali ini. Dan kali ini juga kita akan membahas tentang Polisi Militer Kodam 17 Cendrawasih. Dan sudah hadir bersama kami Kaur dari Pomdam 17 Cendrawasih. Langsung saja kita sapa. Halo Kaur, selamat siang. Selamat siang juga. Apa kabar Kaur hari ini? Baik-baik semua. Puji Tuhan. Baik Kaur, ngomong-ngomong sudah berapa lama dinas di Pomdam 17 Cendrawasih? Saya jelaskan, saya berdinas di Pomdam 17 Cendrawasih dari tahun 2015 setelah selesai melaksanakan Diktupa. Setelah itu saya pertama ditempatkan di Pariksa Satlak Idik Pomdam 17 Cendrawasih dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Setelah itu saya mendapatkan amanah menjadi dan Subdenpom Timika dari 2018 sampai 2019. Setelah itu kami berpindah lagi ke Pomdam 17 Cendrawasih sebagai PS dan Satlak Idik. Selanjutnya kami ditempatkan lagi sebagai Kaur Oslat Pomdam 17 Cendrawasih. Baik. Setelah itu kami kurang lebih hampir setahun setengah kami mendapatkan amanah lagi, jabatan lagi sebagai dan Subdenpom Sarmi kurang lebih hampir 2 tahun. Dari 2022 sampai 2024 bulan 5 kemarin. Siap. Setelah itu kami kembali ke Pomdam untuk menduduki jabatan saya sebagai Kaurpam Pomdam 17 Cendrawasih. Demikian. Berarti sekarang jabatannya Kaurpam. Kaurpam. Baik, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan ini Kaur, Kaur mungkin bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat ke sahabat-sahabat podcast Cendrawasih. Silakan Kaur. Dapat saya jelaskan biodata saya abituren PK 4 ya, Diktupa 2015. Nama Mukmin, pangkat Kapten, NRP 2197 0294 6124 Jodram, jabatan Kaurpam, asal Sulawesi Tenggara, Buton, K2. Siap. Demikian. Untuk istri dan anak di sini Kaur izin. Untuk istri di Jayapura, untuk anak di Sulawesi. Oh siap. Siap Kaur. Baik Kaur kan sudah lama sekali nih kan berdinas di Korps Polisi Militer ini Kaur. Nah kalau boleh kami tahu apa saja tugas pokok dari Polisi Militer Kaur izin. Dapat saya jelaskan sesuai dengan tugas pokok Polisi Militer yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yaitu berkaitan dengan penegakan hukum dalam ini penyelesaian perkara pidana terhadap militer. Terhadap militer saja izin. Ya, terus Siap. tugas pokoknya yaitu melaksanakan penegakan hukum, gakuplitatif, melaksanakan pengawalan, melaksanakan penyelidikan pengamanan fisik, melaksanakan walpotnek dalam hal ini pengawalan protokol kenegaraan termasuk pengurus penyidikan dan berkaitan dengan pengurusan tahanan militer. Demikian. Kalau untuk fungsi polisi militer itu apa Kaur? Kan di Indonesia itu kan ada Polisi Republik Indonesia, ada juga polisi militer. Nah, yang membedakan antara kedua itu apa Kaur? Fungsi polisi militer. Iya. Ya, fungsi polisi militer yaitu ya melaksanakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat, khususnya dalam hal ini TNI ya. Kalau kami kan ada berapa kecabangan polisi militer itu. Ada POM AD, POM AU, POM AL, termasuk POMAT. Tadi kalau kami mengecil lagi kami di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini kami melaksanakan penegakan hukum di wilayah Kodam 17 Cendrawasih membantu
pimpinan dalam hal ini Pangdam Civilization Cendrawasih untuk menegakkan ketertiban terhadap prajurit-prajurit yang melaksanakan pelanggaran hukum, penegakan hukum. Kami melaksanakan gakuplitatif, Siap. termasuk penyelesaian perkara-perkara pidana dan disiplin Siap. berkaitan dengan itu. Siap. Nah, tadi kan Kaur sudah menyampaikan tentang ada di bagian fungsinya kalau tidak salah, Kaur menyampaikan tentang pengawalan. Nah, pengawalan itu dilakukan untuk siapa saja, Kaur? Dapat saya jelaskan untuk bidang pengawalan, dalam hal ini kami di Pomdam 17 Cendrawasih, kami di sini di Pomdam ini sering kami melaksanakan pengawalan VIP TNI, dalam hal ini pejabat setingkat Panglima TNI, Kasat, termasuk pejabat tinggi TNI juga lainnya, itu kami wajib melaksanakan pengawalan. Baik Siap. itu sebelum melaksanakan pengawalan kami sudah melaksanakan koordinasi, terus melaksanakan lagi tentang survei rute, melaksanakan contoh briefing daripada kendaraan anggota, apa yang harus dilakukan pada saat melaksanakan pengawalan itu. Siap. Jadi termasuk pengawalan VVIP. Kalau VVIP itu setingkat kepala negara sama presiden sama wapres. Siap. Itu termasuk pergeseran pasukan baik itu dari pergeseran dari pasukan, termasuk alat-alat militer, itu kami melaksanakan pengawalan. Siap. Angkatan Darat. Siap. Seperti ANOA gitu ya, Kaur ya? Ya, jadi ya pokoknya baik itu fasilitasnya, orangnya, termasuk itu kami wajib kita melaksanakan pengawalan. Siap. Nah, Kaur, kalau untuk tadi kan mekanisme penyidikan dan proses penyelidikan nih tentang anggota-anggota nih kalau yang buat masalah izin, Kaur, itu bagaimana? Itu dapat saya jelaskan bahwa kami di Polisi Militer itu kan ada 3, yaitu kami melaksanakan penerimaan laporan itu ada penyerahan dari satuan, dalam hari ini dari Ankum, terus tertangkap tangan juga atau di satuan samping dalam hal ini kepolisian. Siap. Terus dapat melaksanakan pelaporan melalui surat atau mungkin telepon di kantor polisi militer. Siap. Jadi kami setelah mendapatkan laporan, kami langsung melaksanakan pendataan, dalam hal ini membuat laporan polisi, baik itu administrasi penyidikannya diolah. Setelah itu ya kita melaksanakan ini menyangkut tindak pidana atau mungkin menyangkut bisa dikumplinkan. Siap. Kayak gitu. Jadi kalau di proses pidana sudah masuk ke pidana, ya berarti kita melaksanakan proses penyidikan, baik itu tahap pemeriksaan dari administrasinya awalnya, Siap. pemeriksaan saksi-saksinya, barang-barang buktinya kita kita kumpulkan semuanya, kita data. Setelah itu baru kita rangkumkan, langsung kita melaksanakan pemanggilan atau penahanan daripada tersangka. Siap. Kalau itu tersangka melakukan tindak pidana dalam hal ini yang berat. Kalau yang berat itu seperti apa, Kaur? Yang berat itu ya tunjuk pelanggaran prajurit ya, yang itu termasuk ya muhandak, Siap. terus perampokan, KBT, berkaitan contohnya pencurian berat, kan kayak gitu, penganiayaan berat, pembunuhan. Siap. Itu di itu pelanggaran yang harus ya benar-benar tidak dilakukan oleh prajurit, kayak gitu. Masuknya ke pelanggaran berat, Kaur? Iya, masuk pelanggaran 7 pelanggaran berat itu. Siap. 7 pelanggaran berat. Siap. Kayak gitu. Kalau ada pelanggaran berat berarti ada pelanggaran ringan. Kalau pelanggaran ringan seperti apa? Kalau pelanggaran ringan ya bisa dikatakan kayak semacam ada disiplin namanya pelanggaran disiplin murni. Siap. Ada pelanggaran contohnya disiplin tidak murni. Kalau disiplin tidak murni itu ya itu yang bisa kita pidanakan juga. Siap. Dalam hal ini contohnya penganiayaan ringan, bisa kita mediasi sama ankumnya sama korban, jadi bisa kita kumplin. Siap. Itu namanya disiplin tidak murni. Siap. Kalau disiplin murni ya itu disiplin murni betul-betul dia langsung dikumplin sama satuannya. Siap. Termasuk ya pelanggarannya ya tidak masuk ke tempat hiburan malam. Siap. Itu namanya bisa kita tilang tatip. Dalam hal ini polisi militer gakuplitatif namanya itu. Siap. Terlambat apel, keluar markas tanpa izin, itu juga membawa surat izin tanpa membawa surat
membawa senjata tanpa surat izin, itu namanya pelanggaran disiplin. Siap. Jadi bisa kita dalam polisi militer itu di Pomdam ini di bidang gakum ada namanya tilang tatip sama tilang lalin. Siap. Itu tilang lalin berkaitan dengan kecelakaan lalin atau mungkin insiden lalin atau mungkin pada saat menggunakan motor tidak menggunakan contohnya helm, tidak menggunakan contohnya membawa SIM, STNK, itu nanti kita tilang lalin. Siap. Nah, bagaimana kalau dengan yang kayak narkoba begitu kasih Kaur izin? Ya itu kalau kasus narkoba ya itu sudah paling di ini sama Angkatan Darat, dalam hal ini juga mungkin Panglima TNI termasuk Presiden. Siap. Kalau prajurit yang sudah melakukan pelanggaran sudah narkoba ya sudah kita proses, tidak koordinasi sama BNN. Dalam hal ini sudah ada barang bukti, sudah ada alat bukti, ya baru kita proses, langsung diadakan ya proses itu tetap harus diadakan proses penyidikan. Siap. Dengan alat-alat bukti sesuai yang ada sudah dari BNN segala macam, pasti nanti akan diadakan pemecatan. Siap. Sejauh ini pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah Kodam 17 Cendrawasih itu apa? Pelanggaran apa saja, Kaur? Untuk pelanggaran yang kita tangani dalam hari ini di Pomdam, kebanyakan dalam hal disersi. Siap. Disersi, penganiayaan, termasuk asusila, terus 281 kesusilaan, termasuk ya berkaitan dengan KBT juga ada sebagian. Siap. Ya. Kemudian kalau misalnya ada kendaraan militer nih, Kaur kan, ada kendaraan militer ini dibawa sama anggota militer nih, terus habis itu dia menerobos lampu merah, ada polisi yang jaga, itu polisi Republik Indonesia bisa menilang atau tidak memberhentikan kendaraan tersebut, izin Kaur? Itu sebenarnya itu diaturannya kan harusnya dia tidak bisa menilang. Tidak bisa. Siap. Karena prosedurnya kan itu kan militer. Siap. Kalau sudah menggunakan pakaian militer, terus dia pada saat menggunakan pakaian preman, dia mengaku anggota, apalagi sudah mengeluarkan kartu anggota, dia seharusnya dari kepolisian itu bisa menahan, tapi nanti koordinasi dia sama polisi militer. Polisi militer. Bahwa ada pelanggar anggota TNI, tolong dijemput. Siap. Ke pos Polres atau di Polda. Siap. Itu tujuannya nanti kami saling ini juga. Kalau polisi militer kalau ada pelanggaran juga anggota TNI, anggota kepolisian atau mungkin warga sipil, sama kita limpahkan juga ke kepolisian. Demikian. Siap. Berarti untuk misalnya kita di TNI Angkatan Darat ini kan banyak sekali golongan kepangkatan dari Tamtama, Bintara, Pamen, Pama, terus ada juga Pati, izin kasih Kaur. Kalau boleh saya tahu, itu untuk penahanannya bagaimana? Mekanisme penahanannya? Kalau misalnya yang bersangkutan buat pelanggaran ini kasih, mereka tuh ditahan di mana? Apa digabung kah? Atau beda-beda sesuai golongan kepangkatan gitu penahanannya, izin? Oke, dapat saya jelaskan. Kalau di Pomdam ini kan namanya ada tahanan titipan atau tahanan penahanan sementara. Siap. Jadi kalau penahanan sementara ini baik itu dari pidana segala macam, penahanan sementara 20 hari proses penyidikan. Tapi dalam hal ini penahanan kalau di sini di Stal Tahmil itu, di Stal Tahmil di Wayana itu, di Stal Tahmil POM. Siap. Di sini kan kami ada tahanan kami di sini. Dalam hal ini titipan daripada auditor. Jadi di sana memang dipetakan ada tahanan-tahanan itu ada blok-bloknya. Siap. Ada blok A, blok B, blok C. Di sana itu ada blok Pamen di sana. Blok Pamen sampai mayor sampai kolonel bisa. Termasuk juga ada blok ada tahanan khusus yang berkaitan dengan tahanan kuat. Siap. Tapi saat ini kalau untuk di Cendrawasih belum pernah ada tahanan kuat. Siap. Jadi kami saat itu pernah kami ada tahanan letkol, disitulah kami sementara kita blokkan. Siap. Untuk yang blok A, blok C sampai blok D itu semua dari Tamtama, Bintara, termasuk juga mungkin Pama bisa digabungkan. Siap. Jadi tidak ada kepangkatan. Kalau sudah masuk tahanan itu siapa yang duluan itu yang sudah masuk, yang sudah senior. Tidak ada contohnya kalau baru masuk yang keempat, yang kelima, yang masuk yang keempat itu kapten,
Yang sedangkan yang pertama itu sesan 1 ya itu dan blok itu. Ibaratnya dia kayak senior di situ lah Kaur ya. Senior, iya. Oh, Gitu. baik. Terus untuk di Pomdam sendiri, Kaur, apa saja yang sudah dilakukan untuk prajurit-prajurit di Pomdam seperti kayak spesialisasi untuk ngambil spesialisasi gitu di mana? Oh oke, dapat saya jelaskan. Saat ini ada personil Pomdam yang melaksanakan sekolah spesialis dalam hal ini perwira sama bintara. Siap. Dalam hal ini fungsi penyidikan. Itu fungsi penyidikan itu kita sebagai polisi militer, bintara dan perwira melaksanakan sekolah suspa spesialis penyidikan. Di situ dia diisi oleh dalam hal ini ilmu-ilmu penyidikan. Siap. Bagaimana cara melaksanakan pemeriksaan, bagaimana cara melaksanakan olah TKP, bagaimana melaksanakan gelar perkara, ada kasus-kasus yang ini ya itu dilatihkan di Pusdipom. Siap. Selama kurang lebih 3 bulan. Kalau suspa, Siap. ya suspa di ini termasuk bintaranya juga. Bintara 2 bulan setengah. Siap. Ya. Jadi ada beberapa spesialis di sana di polisi militer itu, ada kursus bintara Litpam, ada kursus bintara Gakum, ada pengawalan. Kasih mohon izin kalau ada Litpam penyidikan. itu apa ya Kasih? Biar itu kan singkatan di dunia militer ya Kasih, mungkin Kasih bisa menjelaskan biar sahabat-sahabat podcast kita juga tahu. Oke. Ya jadi yang tadi saya sampaikan tadi itu, fungsi polisi militer itu ada fungsi penyidikan, fungsi pengawalan, Siap. fungsi penegakan hukum, fungsi Litpamfik, fungsi pengurusan tahanan militer. Yang Litpamfik itu jadi tugasnya melaksanakan mencari keterangan berkaitan dengan oknum-oknum TNI yang melakukan pelanggaran di daerah-daerah yang terisolir, di mana-mana yang harus dicari keterangannya. Terus melaksanakan mencari DPO. DPO disertir atau disersir, dia disersi itu yang melaksanakan pencarian Litpam. Dalam hal ini intelnya Pomdam. Siap. Jadi melaksanakan penangkapan. Ya, siap. Melaksanakan penangkapan terhadap disertir, melaksanakan penangkapan terhadap berkaitan tindak pidana, membantu penyidik. Ya, siap. Dalam hal ini mencari barang bukti dan mencari saksi-saksi yang lain berkaitan. Contohnya penyidikan itu terkait ada saksi yang lain kabur atau segala macam, itulah intel dalam hal ini Litpamfik itu personil intel PAM dalam hal ini Litpam melaksanakan pencarian. Siap. Demikian. Nah tadi kan Kaur sempat bilang tentang ada prajurit yang kabur gitu. Itu tuh mereka prajurit yang organik POM sendiri tuh mencari prajurit yang kabur ini berapa lama? Dapat saya jelaskan. Jadi ini kan yang dibilangnya ada namanya disersi. Iya, siap. Ada THTI. Kalau THTI kan di bawah dari 30 hari. Siap. Jadi mungkin dari 5 hari sudah THTI itu. Jadi bisa dituntut dalam hal ini pasal 86 ayat 1. Siap. Bisa dikomplain, bisa diproses, ya. Kalau diproses mungkin ya paling 3 bulan sampai 4 bulan di oatmeal. Siap. Kalau disersi itu kan 30 hari ke atas. Kemudian pelanggaran apa yang membuat sehingga ada prajurit yang dipecat, itu pelanggaran apa, Kaur? Kalau pelanggaran yang dipecat ya pelanggaran berat itu ya berkaitan dengan contoh pembunuhan. Siap. Termasuk ya penjualan amunisi. Oh, siap. Karena sering terjadi di sini ada penjualan amunisi. Iya, siap. Terus ya berkaitan dengan narkoba. Siap. Terus KBT ini yang paling ya ini karena ini sama pimpinan kita ya. Sama-sama contoh istri anggota itu tidak ada ampun lagi. Jadi kalau sudah barang bukti sudah melakukan contohnya berhubungan sama istri anggota, itu kita proses, sudah pasti kita ya diadakan mungkin pemecatan itu. Nanti auditor atau mungkin hakim dalam hakim dilmil yang menentukan. Kalau polisi militer cuma melaksanakan proses penyidikan. Masalah penuntutan sama segala macam itu kami serahkan ke auditor sama dilmil. Siap. Ya. Nah kalau misalnya prajurit yang punya kasus terus dipecat, itu kan sudah bukan lagi anggota militer, izin. Betul. Itu nanti diarahkan kemana untuk proses hukum selanjutnya? Nanti kalau semuanya sudah dituntut, langsung
di Masmil. Setelah itu kita langsung geser ke sana, geser ke tahanan umum. Oh, siap. Langsung kita ini ya di tahanan umum, langsung diserahkan ke tahanan umum. Tahanan Sisa umum. tahanannya, kalau sampainya tahanan contohnya 1 tahun setengah, contoh 1 tahun setengah. Tapi dia sudah menjalankan hukumannya selama itu di stal tahmil kurang lebih contoh 4 bulan. Siap. Tapi dituntutnya 1 tahun, pidana tambahannya pecat. Disitulah baru dia laksanakan di tahanan, dalam hal ini tahanan umum. Siap. Tahanan umum itu yang di bawah Polri ya? Iya, di bawah Polri, yang tahanan siap. biasa orang sipil itu. Siap. Nah itu, jadi sudah ditahan contohnya 5 bulan sama POM. Dalam hal ini Rustahmil di tahanan militer itu. Siap. Sudah berapa kali sidang sampai dia naik banding, tahapan banding sampai berapa kali, tetap dia pecat. Tapi dalam tahapan itu kan sudah berapa bulan ditahan itu. Contohnya 6 bulan. Siap. Sedangkan dia putusannya itu 1 tahun 8 bulan. Sisanya dari POM itu dia dihabiskan di tahanan umum itu. Siap. Sesuai dari keputusan dari Dilmil. Oh ya, siap. Dilmil Jayapura. Siap, Itu Kaur. seperti itu. Nah, Kaur, untuk kantor Pomdam 17 Cendrawasihnya itu kan ada di Jayapura ini. Nah, kalau misalnya di Merauke, misalnya ada saya punya keluarga ini, Kaur, yang keluarga militer juga nih, Kaur, yang di sana terus dia mendapatkan suatu kasus lah. Itu tuh nanti dilapor ke mana? Apakah harus ke Jayapura kah atau di mana? Kan Pomdamnya ada di Jayapura, izin Kaur. Oke, dapat saya jelaskan. Jadi struktur organisasi daripada polisi militer itu dalam hal ini Pomdam ada, kalau Pomdam itu kan strukturnya ada Pomdam, di bawahnya ada detasemen, Siap. Denpom sama Subdenpom. Siap. Kalau Pomdam itu di wilayah Papua ini ada 2 Denpom. Denpom 17.1 ada di Nabire. Siap. 17.3 ada di Merauke. Siap. Terus kami juga di Pomdam itu ada langsung dia di bawah Subdenpom, di bawah Pomdam operasional. Siap. Jadi ada Subdenpom Timika, Subdenpom Wamena, Subdenpom Sarmi, 3 sub yang masuk ke Pomdam. Itu di bawah kendali dan Pomdam. Siap. Memang semuanya kendalinya langsung semua para Dandenpom sama Danpomdam. Cuma sub itu langsung ke Subdenpom 3 itu langsung ke Danpomdam laporannya. Siap. Langsung. Berkaitan yang laporan tadi, jadi kalau sampainya ada pelaporan di daerah, di mana di situ ada TKP-nya, di situ ada diterima laporannya, namanya tiap-tiap Denpom ada menerima laporan. Siap. Namanya Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer. Oh, siap. Jadi tidak perlu, contohnya kalau sampainya keluarganya di Jayapura, bisa di sini juga tidak apa-apa. Siap. Nanti kami limpahkan contohnya ke Denpom. Siap. Tolong diusut ini, ada laporan ini, kan kayak gitu. Iya, siap. Jadi selama ini kita di daerah ada juga sering pernah terjadi kayak gitu. Jadi keluarganya datang ke Jayapura, tapi TKP-nya terus di sana. Tapi setelah itu datang ke sini kita terima, tapi kayak kami di Pomdam kami koordinasi sama Denpom. Siap. Bahwa ada laporan ini nanti yang saksi itu, korban itu nanti kembali ke Merauke. Seperti itu untuk penyelesaian dalam hal ini pemeriksaan saksi-saksi. Siap. Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Kaur. Yeah. Nah, di masing-masing satuan di Kodam 17 Cendrawasih ini kan ada provosnya itu kan, dan provos itu juga, jabatan provos di satuan itu juga bukan dari polisi militer. Nah, itu tuh mereka dapat kayak materi untuk menjadi provos itu bagaimana, Kaur? Oh begitu, ya dapat saya jelaskan. Provos itu kan provos dalam hal ini penyidikan terbatas dalam markasnya. Siap. Jadi provos itu melaksanakan, membantu Ankum untuk melaksanakan gakoplitatif dalam markasnya. Tapi kalau ada pelanggaran pidana, mereka melaksanakan juga pemeriksaan awal atau mungkin melaksanakan tindakan pertama di TKP dalam markas, setelah itu diserahkan ke polisi militer. Siap. Jadi mereka sebenarnya itu penyidik pembantu. Kalau polisi militer itu kan penyidik. Siap. Auditor, Ankum, Papera, ya kan, Otmil, penyidik dalam hal ini polisi militer yang sudah disumpah, itu penyidik ya itu.
Ini provos itu dia melaksanakan dalam hal ini penyidikan terbatas. Siap. Makanya disebut dia penyidik pembantu. Siap. Di dalam Undang-Undang Nomor 34/97. Terus kami juga kan sering melaksanakan pembinaan provos. Siap. Dalam hal ini di wilayah Kodam Cendrawasih termasuk di seluruh Indonesia. Karena pembinaan provos itu masih di polisi militer. Siap. Masih pembinaan dari polisi militer. Dalam hal ini kita isi termasuk itu materi-materi daripada materi POM juga. Saya sudah sering melaksanakan pembinaan atau mungkin gumil di Rindam. Kaur ternyata Kaur PAM sekarang jadi gumil juga di Rindam. Ya. Gumil provos. Gumil provos. Luar biasa. Jadi kami diminta dalam hal ini dari Rindam termasuk diinikan sama Kodam juga itu melaksanakan memberikan materi-materi fungsi polisi militer. Siap. Termasuk melaksanakan pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka materinya, terus melaksanakan patroli dalam markas, melaksanakan razia dalam markas juga bagaimana cara melaksanakan razia. Itu yang kita isi provos. Siap. Termasuk daripada pakaian-pakaiannya. Pakaian provos itu ya sesuai. Kan sekarang ada juga yang pakaian provos itu tidak sesuai. Jadi kita seragamkan. Siap. Itu polisi militer yang membina daripada provos. Siap. Termasuk disiplinnya. Kita yang spesialis itu mereka harus disekolahkan di Pusdipom. Siap. Jadi mereka yang bintara-bintara itu yang tiap-tiap satuan yang sebelum-sebelumnya itu mereka melaksanakan kursus bintara provos di Pusdipom seluruh Indonesia. Dari tahun sekarang itu diadakan di Rindam. Siap. Tapi kalau untuk tam-tamannya tiap tahun ada di Rindam. Ini materinya ada materi hukum diberikan. Materi contohnya pengamanan, materi contohnya fungsi POM itu ya, pengurusan tahanan militer bagaimana. Siap. Karena apa? Provos juga kalau ada tahanan disiplin, mereka yang urus. Contohnya penahanan disiplin, penahanan ringan 14 hari, penahanan berat 21 hari. Disitulah mereka melaksanakan pengamanan atau pengurusan dalam hal ini tahanan di satuannya. Siap. Itu. Jadi kita latihkan bagaimana cara melaksanakan SOP pengamanan terhadap tahanan. Terus bagaimana cara melaksanakan pengawalan tahanan dari satuannya ke polisi militer. Siap. Itu kita ajarkan semua itu. Berarti untuk pembinaannya berapa lama di Rindam? Kalau pembinaannya kalau namanya pendidikan itu 2 bulan kalau bintara. Siap. Kalau untuk susta 1,5 bulan. Siap. Tapi kalau Pomdam juga pernah melaksanakan namanya penataran provos. Siap. Selama 1 minggu. Itu di Pomdam sendiri? Di Pomdam. Siap. Jadi kami melaksanakan penyuratan terhadap satuan-satuan balak-balak di Jayapura ini. Yang memiliki provos. Ya, itu contohnya perwakilan provos dari 751, Bekang, Paldam, Kesdam, seluruhnya. Siap. Kami melaksanakan memberikan materi-materi yang pokok daripada apa-apa yang dilakukan di provos di satuan. Siap. Contohnya kejadian dalam markas. Bagaimana tindakan provos? Itu yang dilakukan itu. Nah, Kaur ini tuh yang paling sering saya pikirkan ya, saya kan bawa motor ke kantor. Nah, bawa motor tuh motor biasa, bukan kendaraan dinas. Nah, itu tuh saya pakai baju dinas kayak gini kan. Terus kalau misalnya disetopin sama PM, itu saya harus nunjukin SIM apa? Apakah saya harus nunjukin SIM sipil atau SIM militer? Izin Kaur. Oke. Dapat saya jelaskan. Jadi kalau di TNI itu dalam hal Angkatan Darat, kami polisi militer menyelenggarakan pengurusan daripada SIM. Siap. SIM TNI. Jadi kalau Sersan Helga tadi ya, pada saat menggunakan motor atau menggunakan dinas tapi menggunakan sepeda motor sipil, Iya, siap. berarti harus menunjukkan SIM C umum dari halaman ini kepolisian. Siap. Kecuali pada saat Sersan Helga menggunakan baju dinas atau baju preman tapi mengendarai sepeda motor dinas, itu yang dikeluarkan nanti SIM C TNI. Itu yang mengeluarkan dari Pomdam. Siap. Jadi kami di Pomdam itu ada bagian SIM.
Jadi kita dari prajurit yang mengendarai sepeda motor dinas, baik itu motor, contohnya mobil, termasuk juga ada namanya SIM B khusus, termasuk tank, Siap. panser. Itu juga kita siapkan itu. Ada SIM-nya itu Pak? Ada SIM-nya, SIM B Oh. khusus, B1 khusus, Siap. B2 khusus ada. Wah. Jadi di situ di Pomdam itu disiapkan, tapi setingkat Denpom. Pomdam sama Denpom. Siap. Kalau satuan-satuan bawah itu termasuk Denpom tidak menyelenggarakan karena setingkat Pomdam yang ada mesinnya. Jadi kalau di sub contohnya bagaimana kalau ada di sub Denpom kayak di Sarmi atau di Wamena, kami himpun. Siap. Kami himpun contohnya dan sub Denpom menghimpun contohnya dari kodimnya. Ini segala macam. Jadi ada formatnya ada daripada data-datanya yang kita kirim. Siap. Nanti dikirim ke Pomdam, nanti kita buatkan ada foto-fotonya, ada data-datanya. Terus kalau di satuan dalam hal ini di Ganis Jayapura, itu Dansatnya yang membuat surat pengantar. Siap. Contohnya ada berapa orang kepada dan Pomdam, ada berapa personil yang akan membuat SIM TNI. Siap. Kayak gitu. Jadi kebanyakan dari prajurit sini ya masih banyak yang belum menggunakan SIM pada saat kami melaksanakan Gakrik Lalin. Jadi mungkin dari prajurit-prajurit, tolong kalau semuanya ada kesempatan atau mungkin dari pimpinannya yang apalagi drivernya pimpinan kita. Siap. Dari itu Pangdam, contohnya dari sampai ke bawah itu wajib. Karena apa? Sewaktu ada kecelakaan, ya itu kalau tidak menggunakan SIM TNI ya itu kami disalahkan, prajurit itu disalahkan juga. Siap. Demikian. Kemudian untuk harapan Kaur untuk prajurit-prajurit Kodam 17 Cendrawasih apa ke depannya? Harapan kami dalam hal ini kami mewakili pimpinan kami. Kami dalam hal ini penegak hukum, tata tertib termasuk penegakan penyelesaian perkara-perkara pidana, berharap pada prajurit seluruh prajurit di Kodam Cendrawasih harus memiliki disiplin dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Siap. Harus taat sama hukum ya. Karena prajurit Kodam 17 Cendrawasih ini dengan moto Kesatria Pelindung Rakyat ya. Jadi tidak ada prajuritnya yang melanggar hukum, taat sama hukum. Jadi kami upaya melaksanakan daripada penegakan hukum untuk menghindari pelanggaran prajurit, kami sering melaksanakan gakoplitatif. Siap. Dalam hal ini razia di jalan termasuk razia di tempat-tempat hiburan malam. Siap. Itu mengurangi pelanggaran prajurit untuk masuk ke tempat hiburan malam, masuk dengan contohnya minuman keras. Kami sering namanya 1 tahun itu kami melaksanakan razia. Jadi namanya razia Ops Gaktif dan Justisi Sandi Matoa. Nah, itu. Jadi kami sudah instruksi dari Panglima TNI, terus RO-nya juga masuk ke Pangdam untuk melaksanakan operasi Gaktif dan Justisi. Siap. Untuk mencegah pelanggaran prajurit Kodam 17 Cendrawasih di wilayah Papua. Demikian. Untuk operasi tersebut hanya dilakukan oleh polisi militer sendiri atau ada gabungan dari rekan-rekan kita dari Polri? Iya, kita bisa gabungan sama Pomal. Siap. Pomal, Pomau sama Propam. Oh, siap. Jadi kami ada juga melaksanakan razia mandiri tersendiri. Siap. Ada juga kami melaksanakan razia gabungan. Siap. Berkaitan contohnya ada pelanggaran dari Angkatan Laut, ada POM-nya. Kami menemukan contoh ada kepolisian, ada Propam yang menangani langsung. Siap. Demikian. Kalau di jalan sama. Kalau razia di jalan ya sama juga. Kami sering gabungan juga sama Pomael, Pomau sama Propam. Siap. Gitu. Kalau ada menemukan pelanggaran kami langsung limpahkan. Langsung anggota POM yang menangani. Baik, Kaur. Gitu. Baik, dari tadi kami sudah berbincang-bincang bersama Kaur Pam dari Pomdam 17 Cendrawasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak Kaur untuk sama-sama kehadirannya, sudah hadir di program podcast Cendrawasih ini Kaur. Sampai bertemu lagi, saya Sertu Koat Helga Maria Udam pamit undur dari hadapan sahabat-sahabat podcast Cendrawasih.